Kalau kalian sudah punya toko online di marketplace-marketplace yang saya sebutkan tadi, mungkin kalian pernah mengalami yang namanya toko kalian sepi kunjungan atau sepi traffic. Hal ini bisa berakibat pada turunnya jualan toko online teman-teman. Sebenarnya banyak banget faktor yang bisa menyebabkan kunjungan toko teman-teman turun. Namun, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu faktor penting yang bisa menyebabkan kunjungan ke toko online teman-teman turun, yaitu keywords. Nah, untuk itu, teman-teman, saya punya 5 tips yang dapat digunakan oleh teman-teman supaya teman-teman bisa mengutilisasi atau mengoptimalisasi keyword-keyword yang dapat digunakan di toko online teman-teman sehingga toko teman-teman bisa muncul di halaman paling atas atau urutan teratas dari sebuah hasil pencarian. Oke, selamat datang kembali di channel Digital Pro 360. Masih bersama saya, Vicky, yang akan berbagi berbagai informasi menarik, tutorial, tips dan trik dari dunia digital marketing. Kali ini kita akan membahas mengenai toko online yang ada di marketplace, seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah punya toko online di marketplace-marketplace yang saya sebutkan tadi, mungkin kalian pernah mengalami yang namanya toko kalian sepi kunjungan atau sepi traffic. Hal ini bisa berakibat pada turunnya jualan toko online teman-teman. Sebenarnya banyak banget faktor yang bisa menyebabkan kunjungan toko teman-teman turun. Namun, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu faktor penting yang bisa menyebabkan kunjungan ke toko online teman-teman turun, yaitu keywords. Apa itu keyword? Beberapa dari teman-teman pasti sudah paham mengenai keywords ini. Keyword adalah kata kunci yang terdiri dari satu atau lebih dari satu kata yang digunakan oleh konsumen untuk mencari informasi atau produk yang dia inginkan di search engine. Search engine yang saya sebutkan di sini tidak hanya berfokus pada Google atau Bing atau Yahoo, melainkan kita lebih berfokus pada bahasan kali ini adalah marketplace. Tujuan utama kita, perlu teman-teman ingat, supaya toko online kita bisa muncul di halaman paling awal, urutan paling atas dari sebuah hasil pencarian konsumen itu sendiri. Sebagai contoh, kalau teman-teman sedang menjual celana formal pria, ketika ada konsumen yang mencari celana pria atau celana formal atau bahkan celana formal pria, toko teman-teman bisa berada pada peringkat 1 atau minimal pada halaman pertama di kolom pencarian konsumen tersebut. Hal ini mirip dengan sistem SEO atau Search Engine Optimization yang ada di Google atau di Yahoo. Marketplace tersebut menggunakan algoritma-algoritma tertentu untuk menentukan toko manakah yang akan dimunculkan paling awal. Mari kita mulai dengan contoh yang paling gampang. Kalau ada toko A yang menjual celana formal pria dan toko B yang menjual alat-alat kesehatan, apabila ada konsumen yang mencari celana formal pria, maka toko A ini akan dimunculkan terlebih dahulu, bahkan yang toko B tidak akan dimunculkan oleh marketplace tersebut. Karena di dalam toko A tersebut, produknya relevan dengan apa yang dicari oleh konsumen tersebut. Kemudian contoh yang kedua, ini lebih rumit lagi. Apabila ada toko A yang menjual celana formal pria dan toko B yang menjual celana pria saja, bisa celana pendek atau celana panjang, maka manakah toko yang akan dimunculkan di halaman pertama atau posisi paling atas dari sebuah kolom pencarian konsumen tersebut? Untuk memahami hal ini, maka teman-teman perlu tahu algoritma yang digunakan oleh masing-masing marketplace. Oke, jadi pada dasarnya search engine, baik itu Google, Yahoo, Bing maupun marketplace yang kita bicarakan saat ini, kalian perlu tahu bahwa user mereka atau konsumen mereka adalah para searcher atau para konsumen, bukan kita sebagai pemilik toko online. Sehingga yang namanya penyedia jasa seperti search engine seperti ini pasti ingin memberikan pengalaman atau experience yang paling baik untuk para konsumennya. Sehingga apabila ada konsumen yang mencari sebuah produk tertentu, maka dia akan menampilkan toko dengan urutan dari yang paling relevan sampai ke yang paling tidak relevan. Nah, bagaimana cara kita membuat toko kita menjadi lebih relevan dibandingkan toko yang lain? Itulah yang dinamakan sebagai SEO atau Search Engine Optimization.
Untuk itu teman-teman perlu memahami cara kerja algoritma search engine, baik itu Google, Yahoo, atau Bing, atau search engine yang lain. Dalam hal ini kita khususkan ke marketplace, untuk mengurutkan toko mana yang lebih relevan dibanding toko yang lain. Seperti yang tadi saya contohkan, toko A dan toko B yang sama-sama menjual celana pria. Ada 3 fase yang akan dilalui. Yang pertama adalah fase crawling. Fase crawling adalah fase di mana search engine tersebut akan memerintahkan spider-spider mereka untuk melakukan scanning terhadap seluruh toko online yang ada di platform mereka. Spider-spider ini akan menyeleksi dan akan melakukan scanning terhadap kata-kata kunci tertentu sesuai dengan yang diketikkan atau yang dicari oleh konsumen tersebut. Sebagai contoh, apabila dia mencari celana pria, maka dia akan men-scan seluruh toko online yang ada di platform dia dengan kata kunci celana pria. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah fase indexing. Indexing artinya dari 1 juta, contohnya ada 1 juta toko online, ada 100 toko online yang mengandung kata kunci celana pria, maka dari 100 itu akan mereka indeks, akan mereka kumpulkan, dan kemudian mereka akan masuk ke fase ketiga, yaitu ranking. Ranking ini dia akan mengurutkan dari yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan. Nah, untuk itu, teman-teman, saya punya 5 tips yang dapat digunakan oleh teman-teman supaya teman-teman bisa mengutilisasi atau mengoptimalisasi keyword-keyword yang dapat digunakan di toko online teman-teman, sehingga toko teman-teman bisa muncul di halaman paling atas atau urutan teratas dari sebuah hasil pencarian. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa pasti yang namanya iklan dimunculkan di paling atas. Ada mungkin 1 atau 2 atau 3 toko yang muncul di halaman atas karena iklan. Namun setelah itu teman-teman akan lihat toko-toko yang tidak diiklan, produk-produk yang tidak diiklankan sebenarnya. Namun dia tetap muncul di halaman paling atas. Teman-teman juga bisa lihat ternyata di situ tidak hanya mengenai review atau rating yang didapatkan. Ada juga yang memiliki rating yang lebih rendah dibanding toko yang lain, namun dia muncul di halaman lebih awal dibandingkan dengan toko yang memiliki rating lebih tinggi tersebut. Oke, tips yang pertama adalah riset keyword. Kenapa riset keyword penting? Supaya teman-teman bisa memilih keyword-keyword mana yang akan optimal untuk dimasukkan ke dalam toko online teman-teman. Teman-teman bisa gunakan keyword planner yang ada di Google Ads. Linknya saya sertakan di description di bawah. Silakan diakses. Teman-teman bisa langsung buka kalau sudah memiliki akun sebelumnya. Namun kalau belum punya akun sebelumnya, teman-teman harus bikin akun dulu. Di keyword planner tersebut, teman-teman bisa mengetikkan satu kata yang menjadi produk teman-teman. Misalkan teman-teman jualan celana pria, ketik aja di situ celana pria. Nanti akan muncul beberapa insight, beberapa keyword-keyword yang mungkin relevan dengan kata kunci yang di awal tadi telah teman-teman tempatkan, yaitu celana pria. Bisa jadi celana bahan pria, celana pria murah, celana pria di bawah 200 ribuan, celana formal pria, celana jeans pria, dan lain sebagainya. Teman-teman tidak perlu melihat di situ competitiveness atau level kompetisi yang ada di situ, karena level kompetisi itu hanya digunakan atau hanya relevan, hanya penting untuk dilihat apabila teman-teman main di Google Ads. Sementara di sini kita hanya mengambil pelajaran atau mengambil insights dari Google Ads atau keyword planner tersebut. Ada 2 jenis keyword. Yang pertama adalah short tail keyword, yang kedua adalah long tail keyword. Artinya kalau short tail keyword adalah keyword-keyword yang pendek, hanya terdiri dari 1 atau maksimal 2 kata. Sedangkan long tail keyword adalah keyword-keyword yang memiliki lebih dari 2 kata. Keduanya ini memiliki kegunaan yang berbeda. Kalau saya contohkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu apa perbedaannya. Contohnya yang short tail keyword kita contohkan tadi adalah celana pria. Kemudian yang kedua adalah long tail keyword, contohnya celana pria di Jogja, grosir celana pria di Jakarta, celana formal pria di bawah 200 ribuan, dan sebagainya. Kalau dilihat dari tingkat spesifisitas dari 2 jenis keyword ini, maka long tail keyword bersifat lebih spesifik. Artinya, dia akan dicari oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan informasi atau produk yang lebih spesifik dibandingkan dengan yang pertama. Keyword yang lebih spesifik akan menghasilkan konversi ke sales yang lebih besar. Artinya orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk membeli akan lebih banyak ditemukan pada long tail keyword ini.
Sehingga kalau teman-teman mengusahakan untuk long tail keyword, maka potensi untuk terjualnya produk teman-teman ke orang tersebut akan lebih besar daripada apabila teman-teman mengoptimisasi short tail keyword. Namun bukan berarti short tail keyword ini tidak penting, karena kita mengenal ada namanya window shopping. Window shopping adalah kegiatan shopping di mana orang-orang lihat-lihat dulu nih. Jadi akan ada konsumen-konsumen yang melakukan window shopping dengan cara dia mengetikkan short tail keyword dulu, misalkan celana pria. Baru kemudian setelah itu dia akan melihat mana celana yang paling cocok untuknya. Bisa celana formal, bisa celana bahan, bisa celana jeans, bisa celana yang mahal, atau bisa celana yang murah. Untuk itu saya sarankan bahwa teman-teman harus menggunakan kedua jenis keyword tersebut dengan rasio 70-30%. Teman-teman gunakan 30% dari total keyword tersebut untuk keyword-keyword yang sifatnya short tail. Kemudian yang 70% teman-teman gunakan untuk keyword-keyword yang sifatnya long tail. Sehingga teman-teman akan bisa menjangkau lebih banyak konsumen dengan mengoptimisasi keyword-keyword yang sifatnya short tail. Dan teman-teman bisa menjangkau juga orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk beli melalui keyword-keyword yang sifatnya long tail keyword. Kemudian tips yang kedua, setelah teman-teman menentukan target keyword mana saja yang akan teman-teman aplikasikan ke dalam toko online, maka yang kedua adalah buka toko online teman-teman. Aplikasikan keyword-keyword tersebut di dalam toko online teman-teman. Yang pertama tentu saja judul. Teman-teman harus menyertakan keyword target teman-teman di dalam judul tersebut. Pilihlah satu keyword yang paling relevan atau yang paling teman-teman inginkan untuk dicari oleh audiens atau target konsumen teman-teman. Di dalam judul produk tersebut, teman-teman bisa menambahkan atribut-atribut lain yang penting, misalkan lokasi. Contohnya, celana formal pria di Jakarta, celana formal pria di Tangerang. Atau teman-teman bisa menambahkan atribut lain yang kira-kira unik, misalkan grosir celana pria murah, celana pria di bawah 200 ribuan, atau judul-judul lain yang sifatnya mungkin mendeskripsikan produk tersebut secara umum. Misalkan, celana pria garis-garis, celana pria kotak-kotak, celana pria warna hitam, celana pria warna putih, dan lain sebagainya. Kemudian setelah judul, teman-teman juga harus memasukkan keyword-keyword tersebut di dalam deskripsi produk. Cara memasukkannya tidak boleh spam. Spam artinya memasukkan keyword-keyword tersebut dalam urutan yang acak, dalam urutan yang tidak manusiawi. Contohnya, kalau keyword teman-teman adalah grosir celana pria, kemudian celana bahan pria, celana pria masa kini, dan sebagainya, semua keyword itu digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa memiliki arti, maka itu disebut spam. Dan ini akan mengurangi scoring teman-teman di dunia SEO. Oleh karena itu, buatlah deskripsi seorganik mungkin. Jadi buatlah sebuah narasi yang di dalamnya mengandung keyword-keyword target teman-teman. Tidak lupa juga, jangan lupa diupdate deskripsi toko. Deskripsi toko meliputi deskripsi produk apa yang teman-teman jual pada umumnya, lokasi toko kalian, dan jam buka operasional teman-teman, atau jika ada bisa menambahkan promosi-promosi yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh audiens atau calon konsumen teman-teman. Tips nomor 3, khusus untuk marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya, hindari penggunaan keywords dengan tambahan kata jual atau beli, kecuali teman-teman punya toko online yang berdiri sendiri di luar marketplace, maka kata jual atau beli ini menjadi sangat penting. Namun di marketplace memang sudah tempatnya jual atau beli, sehingga jarang sekali audiens atau konsumen yang mencari barang di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya menggunakan kata jual atau beli di dalam pencarian atau di dalam keyword yang mereka ketikkan di kolom pencarian. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka teman-teman tidak usah menambahkan kata jual atau beli di dalam deskripsi produk teman-teman, kecuali itu sangat penting untuk disematkan. Contohnya yaitu deskripsi toko. Di deskripsi produk saya kira tidak perlu ditambahkan kata jual atau beli. Sebagai gantinya, maka gunakanlah kata-kata atau kalimat yang unik yang merujuk pada produk yang teman-teman jual. Misalkan, oven vintage warna hijau, pot gerabah unik
Yogyakarta, manual grinder kopi, baju anak Imlek Tangerang, grosir celana formal murah, dan lain sebagainya. Tips nomor 4, yaitu sebarkan link di media sosial. Hal ini mirip dengan teknik backlink yang ada di SEO website. Dengan teman-teman ngedrive traffic atau kunjungan dari eksternal marketplace ke dalam marketplace tersebut, maka marketplace akan memberikan nilai plus dalam scoring SEO teman-teman. Hal ini juga berlaku di search engine di luar marketplace. Jadi, kalau teman-teman sudah upload produk, kemudian teman-teman seharusnya bisa untuk nge-share link produk tersebut ke WhatsApp, ke LinkedIn, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, dan lain sebagainya. Tips nomor 5, gunakan keyword yang kalian gunakan di title atau judul sebagai nama dari file name image yang kalian upload di toko online teman-teman. Kalau kalian mengambil keyword celana formal pria atau grosir celana pria sebagai keyword yang muncul di halaman judul, maka sebelum mengupload foto-foto produk ke marketplace tersebut, ubah dulu file name-nya dengan kalimat yang deskriptif dan mengandung keyword-keywords yang ada di bagian judul tersebut. Seperti yang telah tadi saya bilang, bahwa kalau kita breakdown secara teknis pengkodingan, maka toko teman-teman tadi akan hanya nampak sebagai sebuah urutan coding. Begitu juga dengan image produk-produk yang ada di toko teman-teman akan muncul sebagai sebuah coding yang cukup rumit untuk dipahami oleh orang awam, namun tidak bagi spider-spider marketplace tersebut. Spider-spider marketplace tersebut, apabila dia menemukan file name yang sesuai dengan keyword yang dituju atau dicari oleh calon konsumen teman-teman, maka dia akan menganggap bahwa image ini atau toko ini mengandung konten, baik itu kalimat maupun foto maupun video yang relevan dengan pencarian konsumen tersebut. Sehingga pada akhirnya teman-teman akan memiliki skor relevansi yang tinggi dan akan muncul di urutan paling pertama kolom pencarian atau hasil pencarian dari konsumen tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi 5 tips yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga tips dan trik tadi dapat membantu teman-teman untuk mengoptimalisasi keyword-keyword yang ada di toko online teman-teman ya. Oke, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share video ini. Oke, stay strong, stay healthy, dan keep being positive. Sampai jumpa di video Digital Pro 360 berikutnya. Bye!